Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Sampai sekarang tanggal 25 Desember masih jadi perdebatan. Apakah Yesus lahir di tanggal itu atau tidak? Berbagai tafsir pun bermunculan, mulai dari yang setuju Yesus lahir di tanggal itu, juga yang tidak setuju di tanggal itu. Karena perbedaan tafsir ini, maka yang pada umumnya ibadah Natal dilaksanakan tanggal 25 Desember, akhirnya ada gereja-gereja tertentu yang melaksanakan ibadah Natal tidak tepat pada tanggal 25 Desember. Nah, sekarang jika tanggal 25 Desember sendiri masih jadi perdebatan, ini artinya tidak ada kepastian bahwa Yesus lahir di tanggal dan bulan itu. Lantas, mengapa kita tetap merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Salahkah jika kita melaksanakan ibadah Natal pada tanggal itu? Simak penjelasan saya. Saudara-saudara, tanggal tidak penting. Yang penting adalah fakta bahwa pernah ada seorang yang bernama Yesus lahir di dunia, serta bukti tentang kisah kehidupan Yesus. Seorang yang pernah melakukan banyak mujizat, memiliki banyak pengikut, dan mati di kayu salib pada zaman pemerintahan Romawi. Alkitab adalah bukti bahwa Yesus ada di dunia, menjalankan misi penebusan dosa, dan semuanya tercatat dalam kitab Injil. Tapi saudara, Alkitab bukanlah satu-satunya sumber sejarah yang bisa dijadikan bukti keberadaan Yesus. Ada sumber lain juga yang membuktikan hal yang sama. Mari kita lihat bersama. Sumber sejarah pertama adalah Flavius Josephus. Josephus lahir hanya beberapa tahun saja setelah kematian Yesus. Ia adalah sejarawan Yahudi yang terkenal, berkebangsaan Roma, dan bukan orang Kristen. Dalam bukunya yang terkenal Antiquities of the Jews yang ditulisnya tahun 93, ia menulis tentang Yesus. Demikianlah, kira-kira pada waktu inilah Yesus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya, juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus, dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia, karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Allah telah berbicara tentang hal ini, dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan tentang dia. Dan bahkan sampai sekarang pun, kaum Kristen, demikianlah mereka dinamakan berdasarkan namanya, belum juga punah. Sumber yang kedua dari Cornelius Tacitus. Ia adalah senator dan sejarawan Roma yang lahir pada tahun 52 dan meninggal pada tahun 120. Ia bukan orang Kristen. Dia menulis tentang Yesus dalam karyanya yang berjudul Annals, sekitar tahun 116 Masehi. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Yang ketiga, Lucianus dari Samosata. Ia adalah seorang pengarang syair sindiran yang berkarya sekitar tahun 170 Masehi. Ia sangat membenci kekristenan dan dalam satu tulisannya, The Death of Peregrine, ia menulis, "Ketahuilah, orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini, tokoh tersohor yang memperkenalkan tata ibadah baru mereka, dan disalibkan karena hal tersebut. Orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka itu hidup kekal selamanya dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan itu, serta hidup menurut hukum-hukumnya." Nah, saudara-saudara, ini bukti sejarah bahwa Yesus pernah ada di bumi. Mereka ini bukanlah orang Kristen, bahkan membenci kekristenan. Logikanya begini, jika mereka adalah pengikut Kristus, bisa jadi kesaksian mereka ini diragukan, karena mungkin saja mereka melakukannya agar memperkokoh kesaksian kitab suci. Tapi ternyata mereka bukanlah orang Kristen. Justru kebencian mereka terhadap kekristenan yang membuat mereka menulis tentang Yesus. Dan akhirnya
tulisan mereka menjadi bukti sejarah bahwa Yesus pernah ada di bumi. Sekarang, karena sudah ada bukti baik dari dalam kitab suci maupun dari luar kitab suci, maka sebenarnya merayakan Natal tidak tepat tanggal 25 Desember pun tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah harus ada ibadah perayaan Natal sebagai bukti sekaligus ungkapan syukur kita bahwa ada satu hari di mana Yesus lahir di dunia. Jadi, tidak salah jika kita melaksanakan ibadah perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Asal jangan mengkultuskan tanggal itu dan menganggap gereja lain yang merayakan Natal tidak di tanggal itu salah. Lagi pula saudara-saudara, dalam penanggalan kalender Masehi, tanggal 25 Desember telah disepakati sebagai hari kelahiran Kristus. Dan karenanya, sebagian besar gereja merayakannya tepat pada tanggal itu. Jadi mengapa kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember, padahal kita tidak tahu pasti Yesus lahir di tanggal itu atau tidak? Karena kita merayakan Natal di tanggal itu, bukan karena menganggap Yesus lahir tepat di tanggal itu, tapi karena kita meyakini bahwa Yesus sudah dilahirkan di dunia. Jangan anti perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Tuhan sumber damai sejahtera kita menyertai kita selalu.